panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya selaku ketua panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah TPA Al-Mustaqim Jibama mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap yang memberikan sumbangsi pemikiran ataupun moral ataupun dukungan untuk mensukseskan acara ini. Tentunya kalau tanpa ada dukungan dari panitia dan juga dari Bapak Ibu Wali Santri TPA Al-Mustaqim Jibama, acara ini tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya banyak mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya apabila ada kekurangan, saya mewakili dari segenap panitia mengucapkan minta maaf yang tiada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian sambutan dari ketua panitia yang telah disampaikan oleh Ustaz Marfiqi, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Ghafur. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tampaknya yang di sana itu masih bicara ini. Semoga dengan yang menjawab salam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan segala kenikmatan-kenikmatannya buat diri kita. Yang bapak-bapak, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah, ditambahkan segala kenikmatannya oleh Allah. Jangan saja ditambahkan istrinya, nanti kamu ibunya di rumah, betul tidak Pak? Ya. Dan ibu-ibu, dan mudah-mudahan juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, ditambahkan segala kenikmatannya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Takmir Masjid atau Mushola Al-Mustaqim Cibama, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Kabupaten Jawa Jaya, yang saya hormati Bapak Rektor Sepisip Kabupaten Jaya Wijaya, dan tanpa mengurangi rasa hormat yang saya hormati seluruh Bapak Ketua Perhubungan Paguyuban, baik ibu-ibu ketua Paguyuban yang ada di Majelis Ta'lim pada siang hari ini. Dan saya hormati, saya banggakan Bapak, Ibu, adik, saudara-saudari jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada diri kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan iman, sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis yang sangat mulia ini, di majelis yang penuh barakah ini, menjadikan asbab diri kita dimudahkan oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang mau memudahkan langkah kakinya untuk menuju majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis ta'lim, maka nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan. Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan orang tersebut untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain, kalau saya mau tanya ini kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semua, mau atau tidak ini? Mau apa dulu ya? Belum dijelaskan sudah bilang mau. Nanti Pak Ustaz bilang mau tidak, itu istrinya. Bahaya. Jadi kalau kita mau, maka kita dengarkan baik-baik. Ya, kita dengarkan. Insya Allah ulangnya kita daripada majlis ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang hamba
yang mana hambanya ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala binuritama dengan wajah yang bercahaya. Ala manabirul wuqi, bahkan dia akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di singgasana di mimbar mutiara. Laisal anbiya wala syuhada, padahal mereka bukan kalangan para anbiya, bukan kalangan dari para syuhada. Siapa mereka? Maka ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, ada seorang sahabat, "Hilhum lana na'rifuhum." Wahai baginda Nabi, jelaskanlah ciri-ciri orang tersebut kepadaku. Siapakah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bangkitkan dia di yaumil qiyamah dengan wajah yang bercahaya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mau dudukkan dia di atas mimbar mutiara. Hilhum lana na'rifuhum ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta. Mereka adalah orang yang bertemu karena Allah, orang yang berkumpul karena Allah, min qabaila syatta wa biladin syatta, dari suku yang berbeda. Kita alhamdulillah, kita ini berkumpul dari suku yang beda-beda. Betul tidak Pak? Entah ini suku Bugis, entah ini minta maaf kalau ada yang Bugis, belajar sedikit ini bahasa Bugis. Mungkin saking suku Jawi, ayah juga suku Sunda mungkin. Yang orang Makassar saya tidak tahu bahasa Makassar jadi minta maaf. Kita ini berkumpul dari suku yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda. Ada dari Sumatera mungkin, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa. Berkumpul semua untuk apa? Hubul mutahabuna fillah yajtami'una ala dzikrillah. Berkumpul semata-mata untuk mengingat Allah, berkumpul semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita berkumpul di sini untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berkumpul di sini, dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rabiul Awwal dijelaskan di salah satu kitab Husnul Muqsid fi Amalil Maulid, salah satu karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Al-Jalaluddin As-Suyuti, salah satu pengarang daripada kitab Tafsir Az-Jalalain. Dia menjelaskan, jadi di bulan Rabiul Awal ini ada beberapa amalan yang harus kita lakukan. Salah satunya apa? Fi aksiru bis sholawat, untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi kecintaan kita, akan menjadi rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu hadis, ada salah satu daripada sahabatnya, yakni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di pepohonan kurma, maka ketika itu baginda Nabi Muhammad dia langsung sujud. Langsung seketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini dia mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikut sujud. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujudnya sangat lama sekali, sehingga
sahabat Abdurrahman bin Auf ini dia berpikiran, jangan-jangan ini baginda Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sujud gak bangun-bangun. Maka ketika sudah lama tidak dirasa baginda Nabi Muhammad dia bangun dari sujudnya, maka langsung lega sahabat Abdurrahman bin Auf. Singkatnya, ketika selesai daripada bangun dari sujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung sahabat Abdurrahman bin Auf berkata kepada baginda Nabi, wahai baginda Rasul, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa tadi kamu sujudnya sangat lama sekali? Saya takut, saya kira kamu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, tadi ketika saya sujud, malaikat Jibril ini datang. Dia menyampaikan, barang siapa yang mau bersolawat kepadamu wahai baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya. Bahkan juga malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, barang siapa yang mau bersalam kepadamu baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mau bersalam kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, baiklah kita memperbanyak salawat dan kita mulai bagian kita dengan bersalam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alayka, assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alayka, assalamu alayka assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alayka Afdal Anbiya, assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alayka Afdal Anbiya.
Alhamdulillah. Salah satu imam Ajaliyun As-Sayyuti mengatakan, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita berapa kali, Pak? Asra 10 kali. Maksudnya apa ini? 10 kali salawat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmatnya kepada diri kita. Kalau kita mau berselawat kepada baginda Nabi, jadi selawat ini banyak. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad termasuk selawat. Kita juga memuji baginda Nabi, kita mensyairkan baginda Nabi juga termasuk selawat. Dengan kita membaca selawat kepada baginda Nabi, kita membaca kisah-kisah Nabi, kita mensyariatkan nama Nabi, maka di hari Jumat bukan 10 lagi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 100 hasanah, 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan berselawat 100 kali. Karena mengapa? Karena hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. Bahkan di dalam satu hadis, yaumul Jum'ati wa yaumul Idul Fitri wa yaumul Idul Adha, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, lebih agung daripada hari raya Idul Adha. Bapak Ibu, kalau hari raya Idul Fitri ini, semua orang itu mungkin dari awal bulan suci Ramadan sudah dipikirkan apa nanti ini menu hari raya Idul Fitri. Yang belum punya baju baru mungkin udah disiapkan baju barunya. Betul tidak, Pak? Insya Allah betul. Betul, Pak? Iya. Jadi kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, bukan 2 hari raya ini saja, tetapi hari Jumat ini juga termasuk hari raya buat kita semua. Bahkan dalam harus lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Maka kita agungkan hari Jumat dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Insya Allah amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Kalau kita mau bersolawat kepada baginda Nabi di hari ataupun di hari lahir di bulannya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat kepada kita bukan 1 lagi, bukan 10 kali lagi, bukan 100 kali lagi, tapi berapa? 1000 kali. Bi'aifin hasanatan wa rahmatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, akan memberikan kebaikannya 1000 kali kepada orang yang mau bersolawat kepada baginda Nabi di bulan kelahiran Nabi maupun di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalati ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalati ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalati ya Nabi. Antal murtaja ya Naziha
ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi lakum syafa'ah wa hadza maqlati ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Zikina zurtun bima raja'tun ya akramal khalqi ma naqulu Zikina zurtun bima raja'tun ya akramal khalqi ma naqulu Rajana bi kulli khairin wa sama'al farmu wal usulu Rajana bi kulli khairin wa sama'al farmu wal usulu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita banyak mensyiarkan daripada salawat kita semua diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Zayyinu majalisikum." Hiasilah majlis-majlis kalian bisalawat dengan bersalawat kepadaku. Maka kata baginda Nabi, barang siapa yang mau bersalawat kepada baginda Nabi di majlisku, fa inna salawatikum nurun lakum yaumal qiyamah. Maka salawat tersebut akan menjadi cahaya, akan menjadi nur baginya di yaumil qiyamah nanti. Yang kedua apa? Fa inna ghafirun dzunubah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa orang yang mau bersalawat di majlisku. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, bahkan baginda Nabi akan memberikan syafaatnya. Fa inna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan kita melantunkan salawat kepada baginda Nabi, dengan kita melantunkan daripada kisah-kisah Nabi, kita semua mendapatkan cahaya di yaumil qiyamah, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Bercapa ini? Lanjutkan cukup. Lanjut. Aduh, cuma satu orang Pak Ketua DMI ini saja. Yang lainnya Masya Allah mungkin sudah lihat telur ini, apalagi anak-anak. Wah, sudah mau datang ini lagi. Sedikit Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di bulan kelahiran Nabi, selain kita mencontoh taubat dan teladan, yakni akhlak baginda Nabi, kita juga untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Mohon maaf Allah, orang yang kafir saja, orang yang tidak beriman saja, bergembira atas lahirnya baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada siksaannya di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir, orang tidak beriman, dengan gembira saja lahirnya baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan dia siksaannya di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tahu Pak? Siapa dia? Bu, tahu tidak? Yakni Abu Lahab. Ada yang kenal? Ada yang kenal tidak? Tidak ada. Saya juga tidak kenal.
Kalau ada yang kenal mungkin tidak ada sampai sekarang ini, tidak bisa saya berdiri di sini, betul tidak? Jadi kita semua tidak kenal, tetapi kita tahu kisahnya, tahu ceritanya bagaimana Abu Lahab. Abu Lahab ini termasuk pamannya baginda Nabi, tetapi dia tidak meyakini keyakinan Nabi, dia tidak mau ikut kepada baginda Nabi, tetapi dia cuma apa? Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia bergembira, dia senang, dia berbuat kebaikan, dia rela memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Dengan asbab dia gembira tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan daripada siksaannya setiap malam Senin, hari Senin kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini sebagai umat baginda Nabi, umat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi, umat yang sangat dirindui oleh baginda Nabi, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya di hari kelahiran baginda Nabi, di bulan kelahiran baginda Nabi, kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita banyak mengenang jasa-jasa beliau. Dengan pengorbanan beliau, kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Ini menandakan apa? Baginda Nabi Muhammad sayang kepada kita, Bang. Baginda Nabi Muhammad sayang kepada kita, Bu. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya di bulan kelahiran baginda Nabi ini kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Contohnya kita ini, alhamdulillah, ini adalah wujud syukur yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Di bulan kelahiran baginda Nabi kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Kita bisa menghidupkan suri tauladan kehidupan baginda Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit saya ingin sampaikan sebelum saya tutup. Ada dalam kitab Ibnu Sirah, satu karangan daripada Imam Asy-Syaikh Al-Maliki Al-Qudsi mengatakan ada tiga. Yang pertama adalah surah, yang kedua adalah sirah, yang ketiga adalah sirah. Surah ini apa? Gambaran bagaimana baginda Nabi kehidupan Nabi. Oke lah, kita tidak bisa mencontoh baginda Nabi 100%. Minimal bagaimana kita mencontoh akhlaknya, bagaimana adab-adab baginda Nabi dan keseharian bagaimana kita minum, baginda Nabi minum bagaimana. Mohon maaf, baginda Nabi diceritakan dalam kisahnya tidak pernah makan dia sambil berdiri. Sambil makan berdiri. Kelihatan tidak sopan itu kajian. Orang yang makan sambil berdiri tidak sopan. Minum sambil berdiri dalam minum. Sopan atau tidak? Tidak sopan. Ini ada. Baginda Nabi menjelaskan banyak sekali. Ada kita masuk masjid, ada kita masuk kamar mandi, ada kita masuk, bahkan mohon maaf, ada kita ingin menemui istri kita yang cantik pun ada juga. Ya. Nanti kalau mau belajar khusus sama ustaznya masing-masing. Ya. Jadi semuanya ada adab-adabnya. Ini maksudnya sunnah surah. Bagaimana kita belajar demi sedikit-sedikit dengan kita mencontoh adab, mencontoh sunnah-sunnah baginda Nabi, insya Allah kita akan bersama baginda Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa kata baginda Nabi yang mau menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yaitu surah sirah. Sirah ini yakni perjalanannya Nabi. Perjalanannya Nabi ya kita ketahui bersama. Bagaimana baginda Nabi senantiasa untuk mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia, sehingga pada zaman dahulu di mana di negeri Makkah ini dikatakan orang-orang jahiliyah semua
dengan aspek adanya baginda Nabi, dia mengajak kebaikan, mengajak manusia untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini kita semua alhamdulillah mendapatkan namanya hakikat iman. Kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dengan asbab apa? Pengorbanan baginda Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in tabi'at dan para ulama, sehingga kita semua alhamdulillah pada saat ini menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Sairullah, yaitu fiturnya Nabi. Bagaimana fiturnya Nabi? Baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa memikirkan umatnya, bagaimana umatnya terselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana umatnya bisa masuk berbondong-bondong, bersab-sab masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipikirkan baginda Nabi, sehingga hendak hampir wafatnya saja, apa yang keluar dari mulut baginda Nabi, ummati, ummati. Yang dipikirkan umatnya bagaimana umatku setelah peninggalanku, bagaimana umatku setelah tidak ada aku lagi. Maka kita semua ini ada dipikirkan oleh baginda Nabi. Maka bagaimana kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar membaca suri-suri tauladan baginda Nabi, terlebih lagi di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, sebelum kita akhiri daripada majelis kita ini, marilah kita bersama-sama mentawajuhkan hati kita hadirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis kita. Karena dalam satu hadis, barang siapa di dalam majlis mau banyak salat kepadaku, mau bersalam kepadaku, insya Allah kita yakin baginda Nabi Muhammad SAW akan hadir di majlis kita. Bahkan baginda Nabi insya Allah akan memberikan syafaat-syafaatnya kepada kita nanti di yaumul qiyamah nanti. Maka dari itu mohon amal salehnya kita semua untuk berdiri sejenak. Kita berdiri menyambut Nabi salam alaika ya Rasul salam nanti dikasih.
dulu hadirin jamaah rahimakumullah. Baiklah, alhamdulillah. Kita apa? Ini dia bergembira. Mungkin ya, mudah-mudahan tausiah pada siang hari ini menjadi keselamatan buat diri kita, menjadi jazbah buat diri kita, sehingga kita bisa tanamkan dalam hati kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kalau dulu mungkin kita bisa muda, kadang masih dikenal sama ibu. Kalau cinta kepada ibunya mungkin disebut tiap malam, dipikirkan setiap malam, dibayangkan setiap malam. Mungkin masa remajanya bagaimana, tetapi sudah tua, sudah lupa, kadang sudah bersama-sama sudah lama sudah lupa. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, kita ingin mendapatkan diakui sebagai umat baginda Nabi, kita belajar untuk menyambut nama beliau, mensyariatkan sambutan serta bersalawat kepada beliau. Insya Allah dengan hati yang lembut, dengan hati yang bersih, dengan keyakinan, insya Allah kita akan menjadi hamba yang dirindu oleh Nabi. Begitu pula kita akan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri dengan doa, jadi ada syair sedikit ini, sehingga untuk menjadi kesemangatan buat kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila ingin berjumpa Nabi, Pak, ingin? Ingin tidak? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, beri hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, pada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ingin bertemu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu.
اللهم صل على محمد يا رب صل mudah-mudahan dengan terakhir ini Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, baiklah untuk sempurna majelis kita bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan daripada segala kesalahan kita, menggugurkan daripada dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad yang mubaraknya kedua binatang itu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, sebelum kita bersalat, mohon kita bersama-sama beristighfar. Semoga dengan istighfar ini memberikan aspek Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada segala kesalahan kita, mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah. وادخلنا جنة مع الأبرار العزيز
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رب العالمين. بحرمة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa. Walaupun ini bukan doa penutup, mungkin ada doa penutupnya dari panitia. Alangkah baiknya majlis kita, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi diri kita, sehingga makin hari kita makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin hari kita makin senantiasa taat kepada Allah. Makin hari kita makin merindukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, semua datang dari Allah. Ada kekurangan, ada kecilafan, ada tutur kata, tingkah laku, sikap, pembicaraan yang kurang berkenan di Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya minta ampun kepada Allah, kepada hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.